Perkenalkan, saya Zakia Putri, NPM 2211031177. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu holkun yang berarti kejadian. Kata holkun erat kaitan dengan holik atau pencipta, dan makhluk atau yang diciptakan. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang artinya Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dan surat Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya, istilah akhlak tidak dapat dilepas dari kata Arab khalaqa, mahlukun, dan halikun. Dalam konteks kebahasaan Al-Quran, tidak ada secara mendasar akhlak ini erat kaitannya dengan kejadian manusia, yaitu khalik atau pencipta, dan makhluk atau yang diciptakan. Yang ideal, akhlak sebagai disiplin ilmu dan sebagai wujud konkret pengalaman perlu diusahakan berjalan saling mendukung dan memperkokoh. Adapun hal-hal yang perlu dibiasakan sebagai akhlak yang terpuji dalam Islam antara lain: 1. Berani dalam kebaikan, berkata benar, serta menciptakan manfaat bagi orang sekitar ataupun diri sendiri. Yang kedua, adil dalam memutuskan hukum tanpa membedakan kedudukan. Yang ketiga, arif bijaksana. Yang keempat, pemurah dan suka menafkahkan rezeki. Yang kelima, ikhlas dalam beramal. Yang keenam, cepat bertaubat kepada Allah ketika berdosa. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Yang kedelapan, tidak berkeluh kesah dalam menghadapi masalah hidup. Yang kesembilan, penuh kasih sayang. Yang kesepuluh, lapang hati dan tidak balas dendam. Yang kesebelas, jaga diri dari perbuatan yang menghancurkan. Yang kedua belas, malu melakukan perbuatan yang tidak baik. Yang ke-13, rela berkorban demi kepentingan umat dan dalam membela agama Allah. Selanjutnya adalah ruang lingkup akhlak. Menurut Muhammad Abdullah Draz, membagi ruang lingkup akhlak menjadi 5 bagian, yaitu akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Antara lain, yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Yang kedua, akhlak merupakan salah satu pokok ajaran agama Islam. Yang ketiga, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang. Yang keempat, Rasulullah SAW menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Yang kelima, Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membaikkan akhlak beliau. Yang ketujuh, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat berbicara tentang akhlak, baik berupa perintah berakhlak yang baik, serta pujian dan pahala bagi orang-orang yang menjalankannya. Materi selanjutnya ada akhlak sejati yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Tidak aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang luhur." Akhlak ialah tingkah laku, budi pekerti, pribadi, gerak-gerik, dan cara bergaul. Akhlak juga berarti adab dan tata susila. Akhlak kita kepada Tuhan antara lain: kita yakin dan beriman kepadanya, kita sabar dan ridho atas segala ketentuannya. Akhlak kita bersama manusia ada berbagai bentuk. Kita taat dan patuh pada guru dan ibu ayah kita. Kita cinta dan kasih pada mereka. Akhlak seseorang itu terbentuk atau terbina disebabkan oleh 3 faktor, yaitu oleh tabiat bawaan, yang kedua oleh suasana lingkungan tempat dia dibesarkan, dan oleh suku atau kaumnya. Yang ketiga yang ditunjang dan ditegaskan oleh iman dan rasa takut serta cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada akhlak Islam.
Yunahar Ilyas untuk memberikan ilustrasi konkret tentang peluang luas untuk menentukan sendiri model-model klaster dari konsep-konsep normatif akhlak tersebut adalah pertama al-akhlakul mahmudah, yang kedua al-akhlakul mazimimah, yang ketiga mahabah, yang keempat adab-adab. Sumber-sumber akhlak adalah Al-Quran. Adapun indikator akhlak yang bersumber dari Al-Quran yaitu kebaikan yang bersifat mutlak, kebaikan yang bersifat menyeluruh, implementasinya bersifat wajib, dan yang keempat pengawasan bersifat menyeluruh. Akhlak sebagai cermin dari akidah yang dimiliki seseorang muslim, maka akhlak hendaknya diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, status kedudukan manusia ketika di dunia sebagai abdun atau hamba, dalam arti mengakui secara sadar sifat kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa contoh akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhlas, khusyuk, sabar, syukur, tawakal, dan berdoa. Selanjutnya adalah akhlak terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani. Organ tubuh kita harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan yang halal dan baik, termasuk akhlak diri menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Demikian pula para wanita muslimah hendaknya menahan pandangan, memelihara kemaluan, dan jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Selanjutnya adalah akhlak terhadap keluarga. Kita harus berbuat baik pada orang tua. Ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Bersyukurlah pada Allah dari kedua orang tua. Jika orang tua mengajak berbuat dosa, janganlah diikuti. Tetapi saat di dunia, tetaplah pergauli keduanya dengan baik. Yang ketiga, akhlak terhadap masyarakat. Islam mengajarkan agar seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain sebelum minta izin dan memberi salam. Akhlak Islam ini jika diaplikasikan tidak mungkin ada pencurian. Kemudian dalam Islam tidak boleh menyebarkan berita bohong. Yang selanjutnya ada akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan ini yaitu lingkungan alam dan lingkungan makhluk hidup. Akhlak Islam sudah dikenal sebagai akhlak agama yang sangat jelas dan tegas. Akhlak Islam menjangkau semua sisi dan bidang kehidupan manusia. Akhlak terhadap lingkungan ini, manusia tidak hanya wajib menjaga dan melestarikan alam semesta dan memanfaatkan alam dengan baik dan benar, tetapi juga harus menjaga keindahan dan keseimbangan alam itu sendiri. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya alam semesta, dan pemenuhan kebutuhan manusia sangat tergantung dengan keberadaan alam. Selanjutnya ada hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Pembentukan iman identik dengan pembentukan akhlak. Orang yang beriman adalah orang yang berakhlakul karimah. Beriman kepada Allah berarti memiliki karakter bertuhan. Dalam bahasa agama, karakter identik dengan akhlak. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Oleh karena itu, orang beriman kepada Tuhan atau memiliki karakter bertuhan adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan tertinggi, mengidentifikasi diri dengan cara banyak meniru sifat-sifat Tuhan pada Asmaul Husnah dalam bersikap, dalam berperilaku, dan memiliki komitmen kepada nilai-nilai keimanan dengan menerapkan hukum-hukum yang ada dalam syariah tersebut. Dengan demikian, antara akidah, syariah, dan akhlak merupakan kerangka dasar dalam ajaran Islam yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam penerapannya, sehingga seseorang disebut sebagai orang Islam yang kafah dengan predikal muttaqin. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.